Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala al-habibil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa wa man sara ala nahjihi muqtafa. Amma ba'd. Para pemirsa channel Ruqyah Aswaja TV dimanapun berada, alhamdulillah kita diberi nikmat untuk kembali mengkaji hadis-hadis Nabi Muhammad SAW yang disusun dalam kitab Arba'in Tomboati yang memuat tentang 40 hadis tentang penyakit-penyakit hati, yang kita berharap semoga dengan membaca penjelasan Rasulullah tentang penyakit-penyakit hati ini, semoga Rasulullah, wasilah dengan Rasulullah SAW, wasilah hadis-hadis kanjeng Nabi ini, penyakit-penyakit tersebut yang ada di hati kita ini dapat sembuh. Kita menjadi pribadi yang baik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-haditsus tsani asyar. Salis asar ya. Al-haditsus salis asar. Hadis yang ke-13. Fi fadlit tawakkuli 'ala Allah. Menjelaskan tentang keutamaan bertawakal kepada Allah Ta'ala. An Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an, dari sahabat, nama sahabatnya Umar ibnul Khattab, semoga Allah meridha beliau, yaqul, beliau pernah cerita, dia pernah mengatakan, apa katanya? Sami'atu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Katanya sahabat Umar, dulu saya ini pernah mendengar Rasulullah bersabda. Apa sabdanya? Lau annakum tawakkaltum 'ala Allah, seandainya kamu bertawakal 'ala Allah, kepada Allah, haqqa tawakkulihi, dengan apa? Tawakal yang sebenar-benarnya. Jadi bukan tawakal-tawakalan. Tawakal yang benar tuh yang kayak gimana? Yang benar-benar tawakal. Jadi kalau seumpama Kang Huda ini pergi ke Jakarta, naik pesawat, itu kan Kang Huda kan wis tawakal sama pilotnya. Iya kan? Gak mungkin ikut-ikut ngatur. Lot pilot, aku arep ke Jakarta, jangan yang lewat di atas Ciputat ya, sampai turunnya yang Soekarno Hatta, jangan turun di Halim Perdana Kusuma. Gak iso ngatur, gak bisa ngatur. Jadi pasrah, mau pilotnya ngantuk kayak mau ditabrakkan ke gunung kayak dan sebagainya, itu. Jadi itu wilayahnya yang kita tawakali. Nah, itu hakko tawakuli itu ya pun ranah kita, wilayah kita itu cuma berusaha dan berdoa. Adapun hasilnya kita tawakalkan kepada Allah Ta'ala, kita pasrahkan. Katanya kanjeng Nabi, lau annakum tawakkaltum 'ala Allah haqqa tawakkulihi, seandainya kalian ini bertawakal kepada Allah haqqa tawakkulihi, dengan tawakal yang benar, bukan tawakalan ya. Kata kanjeng Nabi, la rozaqakum, maka sungguh Allah akan memberikan rizki. Di situ ada huruf lam taukid, lam penekanan, jadi tenanan. La rozaqakum, maka sungguh Allah akan memberikan rizki kepada kalian. Kama yarzuqu at-tayra, perumpamaannya seperti Allah memberikan rizki kepada burung. Loh, emang itu burung gimana? Burung itu katanya kanjeng Nabi, taghdu khimason. Apa taghdu itu? Taghdu itu dhahaba fis sabah, pergi pada pagi hari. Taghdu khimason, pergi burung itu kalau pagi-pagi dia pergi dalam kondisi keadaan lapar. Wataruhu bitonan, dan dia kembali sore hari bitonan dalam keadaan kenyang. Nah, burung itu kalau keluar
Dia itu nggak tahu nanti dapat rezeki apa enggak, dia nggak mikir. Tapi dia pasrah, tawakal. Allah pasti akan memberi rezeki kepada dia. Nah, makanya kalau kita lihat National Geographic gitu ya. Pernah nonton National Geographic? Alah, tontonanmu Upin Ipin tak itu. Hah? Ya ini katanya para peneliti yang disiarkan di National Geographic itu, burung itu ya, kan kalau sudah terbang itu sampai antar negara kan, apa yang arahnya migrasi ya, dia migrasi jauh kemana, itu kan nyari makanan salah satunya. Setelah bertahun-tahun dan sebagainya terkait dengan musim, ujung-ujungnya juga dia balik. Sampai ada juga itu syutingan yang dipasangi GPS, dia muter kemana saja itu keliling-keliling. Dan dia itu ngerti, jalannya itu ngerti. Balik ke situ-situ juga. Nah, dalam borong itu ketika pergi gak ngurus nanti saya dapat apa dan sebagainya, gak diurus itu. Tapi yang pasti Allah akan memberikan rizki kepada dia, kepada burung. Nah, soal tawakal yang benar itu bagaimana? Ini kalau kita runtut ya memang beda-beda pendapat. Tawakal sih bener itu ya apa toh? Ini masyhur ya, ada cerita masyhur antara Imam Maliki dan Imam Syafi'i. Ini guru dan murid. Mereka berdua ini, dua imam ini pernah ngobrol soal tawakal. Imam Malik itu punya pendapat kalau tawakal bener nih, tawakal dengan makna tawakal yang sebenar-benarnya, kalau soal urusan rezeki itu gak pakai sebab-sebaban. Allah pasti akan ngasih, gak pakai sebab inilah Allah akan memberimu ini, sebab inilah Allah akan memberikan kamu rezeki. Enggak, katanya Imam Malik, gak pakai sebab-sebaban. Allah pasti akan ngasih rezeki. Tapi katanya Imam Syafi'i, enggak lah, ya mesti kudu ono sebabe gitu loh. Akhirnya el-elan ya, beda pendapat. Akhirnya kekeh tuh Imam Maliki, pokoknya Allah kalau ngasih rezeki itu gak pakai sebab-sebaban. Pokoknya asalkan tawakalnya benar pasti akan dikasih rezeki. Imam Syafi'i enggak. Kudu ono sebabe itu. Singkat cerita, beberapa hari kemudian Imam Syafi'i ini keluar lagi jalan-jalan, ngelihat ada orang lagi panen anggur. Buahnya anggurnya dipanen. Wah, Imam Syafi'i ini akhirnya ngebantu kerja untuk membantu petaninya ini memanen anggur. Sebagai ujrahnya, sebagai upahnya, Imam Syafi'i dikasih anggur. Seneng Imam Syafi'i. Tapi senangnya bukan sekedar wah aku dapat anggur, enggak gitu. Senangnya apa? Akhirnya saya mendapat contoh. Kalau bukan sebab saya membantu panen, Allah tidak akan memberi saya anggur. Wah, ini akan saya jadikan hujjah kepada guru saya Imam Malik. Maka datanglah Imam Syafi'i ke Imam Malik sambil bawa anggurnya. Ya namanya murid ke guru. Anggurnya ini dibuat oleh dikasih ke Imam Malik. Akhirnya ya Imam Syafi'i keseneng. Loh ya wahai Syekh, wahai Imam. Nah ini contoh, bener kan itu? Saya mendapatkan anggur ini sebab. Ya, sebab Allah memberi saya anggur ini sebab saya telah berusaha membantu panen. Kalau seandainya nggak panen nih, saya nggak membantu memanen memetik anggur ini, nggak bisa saya dapat anggur. Jadi bener saya Imam Malik. Imam Malik cuma guyang-guyu. Lah iya mangkano katanya. Saya tadi pagi itu ya nggak pakai sebab-sebaban kayak gitu. Cuma tadi saya melakukan apa yang saya lakukan, yaitu saya ngajar, kemudian saya batin, kok enak ya kalau seumpama saya makan anggur. Nah ini anggurnya tiba-tiba datang. Ayo sing bener sing di kayak gini. Nah, tapi kalau sampean Kang Huda ojo melok kayak gini. Engko ngerepoti wong. Wah, kenapa? Karena bentuk tawakalnya salah. Wis pokoknya aku tawakal gak pakai sebab. Aku nunggu aja nanti rezeki akan datang. Moro-moro sugih ya. Apalagi Kang Huda kan suka mainnya apa? Kripto ya. Wah, kripto main aja. Wah, gak-gadi itu. Jadi dia diem aja. Aku mau tawakal kepada Allah Ta'ala. Ojo. Malah ngerepoti kok.
Sampai engko malah gak entuk rezeki, engko malah ngrepoti wong. Wah, aku gak duwe iki duwe ngutang. Jadi itu ya, jadi bentuk tawakal niku yang kayak gimana? Jadi kita harus hati-hati. Seandainya kita tawakal yang benar, kata Kanjeng Nabi, pasti Allah ada dalam di sini la razaqakum. Allah pasti ada taukid ya, penekanan akan memberikan kalian rezeki. Jadi itu asalkan tawakalnya benar. Ada ayat apa itu? Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Ya gitu ya ayatnya ya. Siapa yang bertawakal kepada Allah, maka ya Allah akan mencukupinya. Cukuplah Allah itu gitu. Tapi kalau tawakalnya benar. Usaha doa itu wilayah kita. Tapi hasilnya itu kita harus pasrahkan kepada Allah Ta'ala. Kalau sudah pasrah, apapun yang diberikan oleh Allah Ta'ala harus ridho nanti. Bab ridho nanti ada sendiri nih. Kemudian hadis berikutnya al-hadisur rabi' asyar, hadis yang ke-14. Fi fadlir ridha, menjelaskan tentang keutamaan ridha. Ini ridha beneran kan? Ridho Roma. Anaknya Roma Irama yang nyanyi Muskurani. Ya gitu ya. Hah? Muskurani ki wajatum ho. Tapi akhirnya dipenjara. Main narkoba. Dia Ridho Roma. An Sayyidina Al-Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu. Dari sahabat Sayyid Abbas bin Abdul Muttalib, semoga Allah meridai beliau. Annahu, sesungguhnya sahabat Abbas ini sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda apa? Dzaqa ta'mal iman apa? Man radhiya billahi rabba. Merasakan kenikmatan hidangan iman, supaya inilah. Siapa yang bisa merasakan itu? Man radhiya billahi rabba. Kalau dia ridha bahwa Allah itu sebagai Tuhannya, sebagai Rabb-nya. Kalau dia benar-benar ridha Allah sebagai Rabb saya, maka dia akan merasakan nikmatnya iman. Wabil Islam dinan. Yang kedua, dia harus ridha Islam sebagai agamanya. Islam dalam syariatnya mengajarkan ini itu dan dia melakukannya. Dia harus ridha. Maka dia akan merasakan hidangan nikmat nikmatnya hidangan iman. Yang ketiga, wa bi Muhammadin rasulah, dan dia ridha Nabi Muhammad itu sebagai rasul, utusan Allah Ta'ala. Tiga ini dia miliki. Ridha Allah sebagai Tuhannya, ridha Islam sebagai agamanya, ridha Nabi Muhammad sebagai utusan Allah Ta'ala, sebagai nabinya. Maka katanya Kanjeng Nabi, wis ta, orang yang model kayak gini nih, dia akan merasakan nikmatnya iman. Kami pernah merasakan nikmatnya iman? Hah? Ya mudah-mudahan pernah. Coba ya bayangkan ya, kalau kita baca apa kisah-kisah sahabat Nabi, dan ini banyak sekali. Sahabat Abu Bakar As-Siddiq itu pernah di smackdown orang satu kampung. Ya, dipimpin sama Utbah bin Rabi'ah. Itu kalau di dalam Al-Bidayah wan Nihayah itu ada juga di Subulul Rasad Subulul Huda wa Rasad fi sabili khairil ibad, itu ditulis kisahnya. Sahabat Abu Bakar As-Siddiq ini pernah dakwah terang-terangan, akhirnya dikeprui orang satu kampung, dipimpin sama Utbah bin Rabi'ah. Itu diradasinya Kang Huda, sampai sahabat Abu Bakar As-Siddiq ini ambruk. Utbah bin Rabi'ah ini nyopot sepatu atau sandalnya, dipukulkan di wajahnya. Dikisahkan itu wajahnya sahabat Abu Bakar As-Siddiq itu sampai gak dikenali orang. Kemudian beliau roboh, perutnya ini diinjek-injeki sama Utbah bin Rabi'ah. Maka ketika dipukul semacam itu, akhirnya untung datang tuh sukunya
sahabat Abu Bakar Siddiq dari Bani Tayyib diselamatkan akhirnya. Muangkel ngelihat keluarganya digitukan sampai ngomong, kalau nanti habis ini ternyata Abu Bakar Siddiq mati gara-gara ditonjokin Utbah bin Rabi'ah tak pateni itu. Saya bunuh juga tuh. Nah, singkat cerita ya, sahabat Abu Bakar Siddiq ini dibawa pulang ke rumahnya, pingsan, disadarkan. Yang keluar ketika sadar pertama kali itu nanya tentang kondisi Kanjeng Nabi. Coba kalau sampean tabrakan misalkan, naudzubillah ya, tabrakan, sampean masuk rumah sakit, terus sampean nelpon bojone sampean, yang aku ditabrak, itu paling bojone sampean sing takon apa? Terus motormu piye? Bukan sampeannya. Ya ini sahabat Abu Bakar As-Siddiq ini ditonjokin kayak gitu ketika sadar dengan lirik mafa'alan Nabi, apa yang dilakukan oleh Nabi. Yang dikhawatirkan itu Rasulullah. Dan kenapa kok kayak gitu tuh? Ini cerita kayak gini tuh banyak loh. Abu Dzar Al-Ghifari juga kayak gitu, sahabat Bilal, sahabat Zaid bin Dasina dan sebagainya. Itu kayak gitu tuh. Itu kalau saya lihat itu kenapa kok kayak gitu? Karena mereka merasakan nikmatnya iman. Sampai dikasih kayak gitu itu disiksa sedemikian rupa, oke-oke saja. Oke-oke saja. Karena sudah ridho Allah sebagai Tuhan, Islam sebagai agama, Nabi Muhammad sebagai Rasul. Akhirnya dia merasakan keimanan. Ya kalau saya ya belum kayaknya. Belum nyampe kayak gitu. Jadi ya semoga kita ridho, benar-benar ridho. Kan kadang kita kan protes kan, dikasih jatah sama Allah Ta'ala rezeki sedemikian rupa, kok untuk sang ini ya Allah kok untuk ini. Kang Huda ini dikasih istri 1 gak ridho, ini kepinginnya 2. Jadi ya ini karena gak ridho makanya akhirnya susah mendapatkan kenikmatan iman. Jadi teman-teman, ayo kita tanamkan, apalagi kalau kita meruqyah nih, orang yang kita ruqyah diajari tuh bahwa sembuh atau tidaknya kamu harus ridho dengan ketentuan Allah Ta'ala. Kita tuh gak bisa apa-apa, kita cuma bisa nyebul, cuma bisa niup-niup, cuma bisa dungakno. Nah, nanti Allah yang menentukan hasilnya apa, harus ridho. Kalau sudah ridho, walaupun jasmani sakit, ya seperti para sahabat, jasadnya dilempari di smackdown dan sebagainya, tapi dalam hatinya merasakan kenikmatan. Ya. Ini singkat lagi ya. Jadi kita tuh sering doa, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan saya jalan yang lurus. Apa itu jalan yang lurus? Siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan yang engkau memberikan nikmat kepada orang-orang yang berada di jalan tersebut. Ada jalan, orang yang ada di atas jalan tersebut itu diberi nikmat oleh Allah Ta'ala. Kemudian kita berdoa, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan saya jalan yang lurus itu. Dalam banyak tafsir, ayat ini itu banyak dimunasabahkan dengan ayat alladzina an'ama alaihim minan nabiyyin wasiddiqina dan seterusnya. Contohnya yang diberi kenikmatan di atas jalan tersebut itu apa? Dari kalangan para nabi, dari kalangan siddiqin, orang-orang yang suka dengan kebenaran, kejujuran, solihin, syuhada, orang mati syahada dan sebagainya. Loh kalau kita lihat para nabi itu hidupnya enak dah. Gak enak. Wong Kanjeng Nabi pernah dilempari kok, diperangi dan sebagainya, gak enak. Orang yang jujur mati syahid, syuhada itu apa enak? Enggak, gak enak. Perang kok ya gak enak. Tapi kata Allah Ta'ala, mereka-mereka ini adalah an'ama alaihim, yang Allah memberikan nikmat. Artinya apa? Yang enak itu belum tentu nikmat. Tapi kalau sudah nikmat itu pasti enak. Betul nggak? Sampai dulu waktu pacaran ya, Kang Huda. Ojo sampean lah. Ada Sudrun pacaran karo Sri. Kemudian dia berhubungan intim. Enak nggak? Hubungan intim enak apa ora? Enak. Hamil, Srinya hamil, Sudrun kabur. Pusing nggak sih istrinya itu? Pusing. Yang tadinya enak ternyata bulet, pusing dia. Paham ya? Yang enak belum tentu nikmat. Tapi ketika sampean habis nikah dulu, lagi harmonisnya sama istri,
naik sepeda motor, Vespa klasik, peteng-peteng, lewat jalan yang elek, gronjal-gronjal, itu malah sampean apa kan? Rem, grit gitu. Kenapa? Karena ada kenikmatan. Walaupun jalannya elek, ya, walaupun jalannya jelek, tapi ada kenikmatan tersendiri bersama kekasih gitu. Nah, jadi yang enak belum tentu nikmat. Tapi kalau sudah nikmat terasa enak. Walaupun dia diperangi, dibully dan sebagainya, yang penting enak. Dan kita itu bisa merasakan kenikmatan itu kalau kita ridho Allah sebagai Tuhan kita, Islam sebagai agama kita, dan Nabi Muhammad sebagai Nabi kita. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Para pemirsa channel Ruqyah Aswaja TV dimanapun berada, untuk kali ini sementara itu dulu yang dapat kita kaji. Semoga bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa taala membersihkan hati kita melalui perantara hadis-hadis, sebab hadis-hadis yang kita baca ini, sehingga hati kita menjadi bersih dari sifat-sifat yang atau dari penyakit-penyakit hati. Itu saja, insya Allah kita akan ketemu pada minggu atau bulan depan dengan kajian yang lebih menarik lagi, supaya hati kita ini pokoknya jadi orang bener lah gitu, yang dibanggakan oleh Kanjeng Nabi. Itu saja dari saya. Wallahu a'lam bissawab. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.